Selamat pagi, Bapak Ibu. Kita jumpa lagi dalam sapaan Firman Tuhan pada hari ini. Kita akan sejenak bicara tentang pelayanan. Apa yang terpenting dari sebuah pelayanan? Apakah aktivitas, kegiatannya yang dilakukan, atau hal yang terpenting dari pelayanan adalah keberadaan hidup kita? Saya tertarik ketika membaca buku dari seorang pendeta abad 20, seorang pendeta yang melayani dalam Perang Dunia Pertama, yaitu seorang bernama Oswald Chambers. Dia menulis buku yang sampai hari ini buku itu diterjemahkan dalam banyak bahasa, yaitu buku yang berjudul dalam bahasa Indonesia, Pengabdianku untuk Kemuliaannya. Buku ini menarik sekali, sangat menginspirasi. Dalam buku ini Oswald Chambers berkata sesuatu yang menarik, bahwa pelayanan bukanlah sekedar kegiatan dan aktivitas yang dilakukan. Tetapi hal yang paling penting dari sebuah pelayanan adalah keberadaan hidup kita secara menyeluruh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kasih Tuhan Yesus Kristus, kita pasti pernah mendengar bagian yang ada di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28. Apa yang dikatakan di sana? Dalam percakapan Tuhan Yesus dengan para murid ketika para murid yaitu Yohanes dan Yakobus ingin menjadi murid yang terkemuka. Di ayat 26 sampai 28 Injil Matius 20 dikatakan begini oleh Tuhan Yesus. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan ini mengajak kita untuk melihat bahwa sesungguhnya pelayanan lebih sering dibicarakan oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah keberadaan. Keberadaan hidup di hadapannya, bukan soal aktivitasnya, bukan soal kegiatannya, tetapi soal karakter yang terus hidup dan terus bertumbuh di dalam hidup kita. Tanpa kita merasa perlu menjadi besar, tanpa lalu kita perlu merasa menjadi hebat. Karena pelayanan, letak kekuatannya bukan pada menyelesaikan aktivitas, tetapi menjalaninya dalam kesungguhan, di dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawaku. Saya rasa itu sesuatu yang penting ketika hari ini kita bicara tentang pelayanan. Karena godaan terbesar di dalam pelayanan ketika pelayanan menjadi sebuah kegiatan, maka seringkali kemudian ketika kita menyelesaikannya, lalu kita dibawa pada satu arah bahwa kita jauh lebih hebat dari yang lain. Kita jauh lebih pintar dari yang lain. Kita jauh harus lebih diperhatikan.
Itulah persoalan ketika pelayanan menjadi sebuah aktivitas yang harus diselesaikan. Kemudian pelayanan itu menjebak kita untuk masuk dalam situasi yang mengerikan. Karena kita menghilangkan dan meninggalkan panggilan kerendahan hati kita untuk melayani. Bapak Ibu saudara sekalian, dikisahkan, diceritakan pada saya oleh seseorang, ada seorang remaja lulus dari SMA dan diterima di Fakultas Kedokteran di universitas ternama di Jogja. Dia anak dari seorang ayah dan ibu yang tidak mampu. Anak ini dibesarkan dari keluarga yang biasa saja, tetapi anak ini memang sangat pintar. Hidup keluarga ini pas-pasan. Anak ini pintar dan kemudian diterima. Lulus SMA diterima di Fakultas Kedokteran di universitas ternama di Jogja. Tentulah bangga sebagai orang tua. Lalu orang tua mengadakan segala biaya yang diperlukan. Semua dibayar sedemikian rupa supaya anaknya bisa sekolah di Fakultas Kedokteran. Ketika anak ini harus berangkat, maka ayahnya juga sudah mempersiapkan tiket kereta. Dalam benak anak ini, dalam pikirannya, dia akan naik kereta eksekutif. Wah, aku ini anak pinter kok. Saya ini sudah memberikan kebanggaan untuk orang tua, maka mestinya saya naik kereta eksekutif. Pikirannya. Ketika dia akan berangkat, ayahnya menyerahkan tiket kereta ekonomi. Lalu anak ini agak kecewa begitu, karena yang dilihat ya cuman kereta ekonomi. Dia seumur-umur belum pernah naik kereta eksekutif, lalu dia pengen, setelah dia membanggakan orang tuanya, dia pengen lah naik kereta eksekutif. Tapi bapaknya berkata, maaflah bapak nggak punya dana untuk beli tiket kereta eksekutif. Kamu naik kereta ekonomi, uangnya yang lain bisa untuk hidupmu di Jogja. Lalu singkat cerita diantar oleh ayahnya sampai stasiun, sampai naik kereta, sampai ditungguin sampai naik kereta. Lalu ayah itu sebelum anak itu naik kereta masuk ke stasiun, ayahnya berkata, "Selamat jalan ya, Tuhan menyertaimu." Anak itu sebenarnya maksudnya bercanda, menanggapi perkataan ayahnya dan sekaligus doa ayahnya. Tuhan menyertaimu dalam perjalanan. Anak itu dengan maksud bercanda nyeletuk berkata, masa Tuhan naik kereta ekonomi? Perkataan bercanda itu cukup mengejutkan ayahnya. Dan dia melihat wajah ayahnya langsung berubah, tetapi dia harus segera naik kereta. Singkat cerita dia sampai di Jogja dan sepanjang perjalanan di kereta dia bergumul, dia sudah menyakiti hati ayahnya. Sampai di Jogja dia telepon ayahnya dan minta maaf. Karena dia sudah berkata demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kisah ini kita belajar bahwa seringkali di dalam mengerjakan segala sesuatu, kita ingin kemudian menjadi lebih dari orang lain dan menjadi lebih hebat, bahkan dalam pelayanan. Kita seringkali mengerjakan pelayanan bahkan untuk kemudian menjadikan diri kita tanpa sadar atau dengan sadar. Menjadikan diri kita jauh lebih hebat, jauh lebih baik dari orang lain. Kita perlu belajar bahwa Tuhan mengatakan pelayanan bukan soal aktivitas yang harus kita selesaikan, tetapi hidup di hadapan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Seorang bapak gereja Agustinus pernah berkata demikian, Tuhan ajarlah aku. Tuhan ajarlah aku supaya aku tidak membesarkan diriku, untuk tidak membenarkan diriku. Bapak gereja Agustinus pernah berdoa demikian kepada Tuhan. Doa yang pendek ini menjadi ungkapan yang penting. Karena godaan dalam hidup Bapak Ibu dan saya ketika mengikut Kristus adalah selalu ingin lebih benar dari orang lain.
selalu ingin lebih besar dari orang lain. Kita lupa bahwa Tuhan lebih besar dan Dia yang layak untuk ditinggikan, dibesarkan, dimuliakan. Dia yang benar, bahkan Dia yang membenarkan hidup kita. Kita perlu mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawaku bagi umatku. Amin.